Selamat pagi, salam satu jiwa, Arema. Perkenalkan, saya Mirsa asli Ngalam, Malang maksudnya. Saya member grup OMK DFJ 12. Renungan edisi spesial OMK hari ini, Selasa 20 Juli 2021 akan dibawakan oleh admin grup OMK DFJ 14 yakni Ria Angelia Wibisono dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Selamat pagi sahabat Fresh Juice yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama saya, kita akan mendengarkan bacaan Injil dari Matius 12 ayat 46 sampai 50. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa ketika Yesus sedang berbicara dengan orang banyak, ibu dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui Dia. Maka berkata seseorang kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi Yesus menjawab kepadanya, "Siapa ibuku? Dan siapakah saudara-saudaraku?" Dan sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, Ia bersabda, "Ini ibuku, inilah saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku, dialah saudariku, dialah ibuku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, yuk kita berandai-andai. Andai saat diciptakan, kita bisa memilih akan lahir di keluarga yang mana. Keluarga seperti apa yang akan kita pilih? Sebagian besar dari kita mungkin akan memilih keluarga yang terhormat, keluarga yang kaya, keluarga yang berkuasa, tentunya yang baik-baik. Nah, kalau begitu, Injil hari ini sungguh indah bagi kita, sebab Tuhan Yesus sendiri menunjuk kita, murid-muridnya, dan mengakui kita sebagai keluarganya. Senang bukan jadi keluarga Tuhan Yesus? Kalau jadi keluarga orang kaya saja, kita bisa dapat privilege, apalagi kalau jadi keluarganya Tuhan. Eits, tunggu dulu. Keluarga itu selalu ditandai dengan cinta di dalamnya. Paus Yohanes Paulus II mengingatkan kita bahwa cinta adalah kebalikan dari memanfaatkan. Ketika kita ingin menjadi keluarga Tuhan untuk mendapatkan hak khusus, artinya kita ingin memanfaatkan status, dan itu bukanlah cinta. Yesus sendiri punya standar, di mana keluarganya adalah mereka yang melakukan kehendak Allah. Jadi, kalau mau jadi keluarga Kristus, ya bukan berarti pasif, diam, minta diperhatikan, minta dicintai. Tapi berani seperti Kristus, proaktif, mencintai lebih dulu tanpa berharap kembali. Oh iya, mungkin karena penyataan Yesus di ayat ini, kesannya seperti Ia tidak mengakui Bunda Maria sebagai ibunya. Tentunya tidak demikian. Dari referensi yang saya baca, ketika menyebut ibuku, Yesus tidak menggunakan kata plural, seperti ketika menyebut saudara-saudaraku. Ibu Yesus ya cuma satu, Maria seorang. Lewat pernyataannya, Yesus ingin menegaskan bahwa Maria ibunya adalah pelaksana kehendak Allah. Ketika menerima kabar malaikat, Maria berkata, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu."
Setelah menikah, Maria taat mengikuti pesan Tuhan yang disampaikan lewat mimpi suaminya, seperti saat harus mengungsi ke Mesir. Waktu harus melahirkan di kandang, Ibu Maria tidak bawel, tidak marah-marah pada Bapak Yosef karena keadaan itu. Waktu kehilangan Yesus di bait Allah, mereka berdua bahu-membahu mencarinya, bukan bertengkar sendiri dan saling menyalahkan. Begitulah cara mereka melakukan kehendak Allah, dengan hidup rukun, saling memberi, saling mengasihi. Coba semua keluarga bisa seperti ini, alangkah indah hidup ini. Hal yang sama dilakukan para murid Yesus, terlebih saat Yesus sudah naik ke surga. Di Kisah Rasul, kita bisa temukan cara hidup jemaat perdana, yang motonya seperti slogan salah satu stasiun televisi, milik kita bersama. Tidak ada yang egois, semuanya saling berbagi. Karena itu tidak ada seorang pun yang khawatir bahwa dirinya akan berkekurangan. Sahabat Fresh Juice, masa pandemi ini terasa berat bagi kita semua. Namun sebenarnya inilah masa yang tepat untuk kita menyadari kesatuan sebagai keluarga Yesus. Bukan hanya dengan keluarga yang memiliki ikatan darah, tapi juga dengan lingkungan sekitar kita. Saya ingin sedikit sharing tentang pengalaman saya pribadi. Sebagai anak rantau yang jauh dari keluarga, saya merasa beruntung bahwa di ibu kota yang kata orang lebih kejam dari ibu tiri ini, saya dipertemukan dengan teman-teman yang terasa seperti keluarga. Awalnya kami dipersatukan dalam sebuah kelas program pascasarjana. Merasa senasib sepenanggungan, harus bekerja sambil kuliah, membuat kami dekat, bahkan sampai dengan kami lulus. Di masa pandemi ini, kami rutin berkabar melalui WhatsApp. Nah, kebetulan salah satu teman kami hilang dari peredaran selama beberapa hari. Ketika kami akhirnya berhasil menghubungi dia, kami mendapat kabar bahwa dia positif COVID-19. Teman saya ini masih lajang dan tinggal sendiri. Dengan kerelaan hati dan kekompakan, kami berkoordinasi mengatur semua kebutuhannya. Ada yang mencarikan fasilitas isolasi mandiri, rumah sakit, mengirimkan makanan, dan lain sebagainya. Semua kami lakukan bergiliran di tengah kesibukan kerja sehari-hari. Sayangnya, kondisi teman kami ini terus memburuk. Meski beda keyakinan, kami sepakat untuk berdoa bersama demi kesembuhannya. Tepat 1 jam setelah doa bersama itu, teman kami berpulang ke rumah Bapa. Kisah ini mungkin berakhir dengan duka, tapi meninggalkan kesan mendalam bagi saya. Betapa di masa sulit ini, kemanusiaan itu masih ada. Teman saya meninggal sebagai seorang lajang, tapi dia memiliki sahabat-sahabat yang mencintainya seperti keluarga. Dia berpulang dalam cinta, meninggalkan kenangan manis di hati kami. Berjuang bersama demi kesembuhannya, membuat persahabatan kami makin erat. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, ada banyak reaksi orang dalam masa pandemi ini. Mungkin beberapa di antara kita sibuk menyalahkan keadaan, mulai kebijakan pemerintah, kurangnya fasilitas kesehatan, mereka yang abai protokol kesehatan, dan lain sebagainya. Itu semua di luar lingkaran pengaruh kita. Yang bisa kita kendalikan adalah diri kita. Yang bisa kita berikan adalah cinta kita. Yesus memanggil kita sebagai keluarganya untuk melakukan kehendak Bapanya di masa pandemi ini. Mari bersama-sama kita sambut ajakannya.
hatimu yang suci. Serasa aku tak percaya, harapan Dia beri dalam hidupku. Kita selalu berdekatan, tak terasa kini kan berpisah. Kesatuan hati yang terbuka yang membuat kita kuat. Persahabatan kan kekal bila Yesus beserta. Persahabatan tak kenal perasaan kecewa. Sampai waktunya tiba pulang ke rumah Bapa. Waktu hidup tak panjang, bersahabatlah. Kak Ria, terima kasih ya atas renungannya hari ini. Sahabat Fresh Juice, kata Kak Ria, keluarga itu selalu ditandai dengan cinta di dalamnya. Dan saya merasakan cinta yang besar di DFJ ini. Mau juga menjadi keluarga saya. Maksudnya keluarga besar OMK Daily Fresh Juice. Yuk, langsung DM Instagram @salamfreshjuice. Matur nuwun, berkah dalem, sampai jumpa di renungan edisi OMK selanjutnya. Salam Fresh Juice.